Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai Liability and Liquidity Management. Kelompok 3 beranggotakan yang pertama Nur Azizah dengan NIM 2020-12-1053, lalu ada Askia Rifda Aulia dengan NIM 2020-12-1055, dan lalu ada Eka Setiawati dengan NIM 2020-12-11-056 dan saya sendiri Nadia Fanabila dengan NIM 2020-12-11-065. Next. Introduction. Lembaga penyimpanan serta perusahaan asuransi jiwa sangat rentan terhadap risiko likuiditas. Ciri penting dari risiko ini adalah bahwa aset lembaga keuangan relatif tidak liquid ketika klaim liquid tiba-tiba ditarik atau tidak diperpanjang. Kasus klasiknya adalah bank run, di mana deposan meminta uang tunai saat mereka menarik klaim mereka dari bank dan bank tidak dapat memenuhi tuntutan tersebut karena sifat asetnya relatif tidak liquid. Misalnya, bank dapat memiliki portofolio besar, pinjaman usaha kecil atau real estate yang tidak dapat dipasarkan. Untuk mengurangi risiko krisis likuiditas, LK dapat melindungi neraca mereka dengan risiko likuiditas dengan mengelola posisi aset likuid mereka secara efisien atau mengelola struktur liabilitas portofolio mereka. Next. Pada kenyataannya, seorang manajer financial institution dapat mengoptimalkan struktur liquid aset dan liabilitas untuk melindungi FI dari risiko likuiditas. Bab ini membahas berbagai aset liquid dan liabilitas yang mungkin digunakan oleh lembaga keuangan dan trade-off pengembalian risiko di seluruh aset ini. Selain memastikan bahwa LK dapat memenuhi penarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak diharapkan, terdapat dua motif tambahan untuk memegang aset liquid, implementasi kebijakan moneter dan alasan perpajakan. Bab ini diakhiri dengan melihat isu-isu spesifik yang terkait dengan manajemen risiko liabilitas dan likuiditas di lembaga penyimpanan, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Next. Yang pertama ada liquid asset management. Aset liquid dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan biaya transaksi rendah dengan sedikit atau tanpa kehilangan nilai pokok. Secara khusus, aset liquid diperdagangkan di pasar aktif sehingga bahkan transaksi besar dalam aset tersebut tidak menggerakkan harga pasar atau menggerakkannya sangat sedikit. Contoh aset liquid yang bagus adalah T-bills, T-notes, dan T-bonds yang baru diterbitkan. Aset liquid utama tentu saja adalah uang tunai, meskipun jelas bahwa risiko likuiditas LK dapat dikurangi dengan memegang aset dalam jumlah besar seperti uang tunai, T-bills, dan T-bonds. LK biasanya menghadapi penalti, pengembalian, atau pendapatan bunga karena melakukan hal ini. Karena likuiditas yang tinggi dan risiko gagal bayar yang rendah, aset semacam itu seringkali menghasilkan pengembalian rendah yang mencerminkan sifat dasarnya yang bebas risiko. Next. Sebaliknya, aset non-liquid seringkali harus menjanjikan pengembalian tambahan atau premi risiko likuiditas untuk mengkompensasi LK atas kurangnya daya jual dan seringkali risiko gagal bayar instrumen yang lebih besar. Memegang aset liquid dalam jumlah yang relatif kecil membuat FI menghadapi risiko likuiditas yang meningkat dan pada akhirnya risiko pelarian ketidaklikuiditan yang berlebihan dapat mengakibatkan ketidakmampuan LK untuk memenuhi pembayaran yang diwajibkan atas klaim kewajiban dan paling parah kebangkrutan. Bahkan dapat menyebabkan efek menular yang berdampak negatif terhadap FI lainnya. Akibatnya, regulator sering memberlakukan persyaratan cadangan aset liquid minimum pada LK. Secara umum, persyaratan ini berbeda sifat dan cakupannya untuk berbagai LK dan bahkan menurut negara. Persyaratan bergantung pada exposure likuiditas yang dirasakan untuk jenis FI dan tujuan peraturan lainnya yang terkait dengan persyaratan aset liquid minimum. Lebih jauh,
regulator sering menetapkan persyaratan minimum aset liquid untuk setidaknya 2 alasan selain sekedar memastikan bahwa LK dapat memenuhi menarikan kewajiban yang diharapkan dan tidak terduga. Kedua alasan lainnya adalah implementasi kebijakan moneter dan perpajakan. Next. Yang pertama, alasan implementasi kebijakan moneter. Bank neraca menetapkan persyaratan cadangan aset liquid minimum untuk memperkuat kebijakan moneter mereka. Secara khusus, menetapkan rasio minimum aset cadangan liquid terhadap simpanan membatasi kemampuan lembaga penyimpanan atau DI untuk memperluas pinjaman dan meningkatkan kemampuan bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Penurunan rasio persyaratan cadangan berarti bahwa lembaga penyimpanan dapat memiliki lebih sedikit cadangan atau uang tunai ditambah cadangan defisit di the Fed terhadap rekening transaksi mereka atau deposito. Akibatnya, mereka dapat meminjamkan persentase yang lebih besar dari simpanan mereka sehingga meningkatkan ketersediaan kredit dalam perekonomian. Ketika pinjaman baru dikeluarkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran konsumsi dan investasi, sebagian dari dana ini akan dikembalikan ke lembaga penyimpanan sebagai simpanan baru oleh mereka yang menyimpannya sebagai imbalan untuk memasok barang konsumsi dan investasi kepada peminjam DI. Next. Yang kedua adalah alasan perpajakan. Alasan ini untuk persyaratan minimum kepemilikan aset liquid di DI adalah untuk memaksa DI berinvestasi pada klaim keuangan pemerintah daripada klaim keuangan sektor swasta. Artinya, persyaratan cadangan minimum aset liquid adalah cara tidak langsung bagi pemerintah untuk menaikkan pajak tambahan dari DI. Meskipun cadangan ini bukan pajak resmi pemerintah, meminta DI menyimpan uang tunai di lemari besi atau cadangan uang tunai di bank sentral, atau ketika hanya ada sedikit kompensasi tingkat bunga yang dibayarkan, mensyaratkan DI untuk mentransfer sumber daya ke bank sentral. Faktanya, profitabilitas banyak bank sentral bergantung pada ukuran bank sentral persyaratan cadangan pajak, yang dapat dipandang sebagai pungutan yang setara dengan DI di bawah yurisdiksi mereka. Efek pajak atau biaya dari persyaratan cadangan bunga rendah meningkat jika inflasi mengikis nilai daya beli dari saldo tersebut. Next. Selanjutnya ada the composition of the liquid asset portfolio. Komposisi portofolio aset liquid FI, terutama kas dan sekuritas pemerintah, sebagian ditentukan oleh pertimbangan pendapatan dan sebagian oleh jenis persyaratan cadangan aset liquid minimum yang diberlakukan oleh bank sentral. Di banyak negara seperti Inggris Raya, rasio cadangan secara historis dipaksakan untuk mencakup baik kas maupun sekuritas pemerintah liquid seperti T-bills. Jadi 20% aset liquid rasio cadangan wajib membutuhkan DI untuk memegang $1 uang tunai ditambah sekuritas pemerintah untuk setiap $5 aset. Banyak negara bagian di Amerika Serikat memberlakukan rasio aset liquid pada perusahaan asuransi jiwa yang mensyaratkan minimum kas dan sekuritas pemerintah dalam neraca mereka. Sebaliknya, persyaratan aset liquid minimum pada DI di Amerika Serikat berbasis uang tunai dan tidak termasuk sekuritas pemerintah. Next. Akibatnya, sekuritas pemerintah menjadi kurang bermanfaat karena tidak dihitung sebagai bagian dari cadangan yang dipegang oleh DI dan pada saat yang sama menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan lebih rendah daripada pinjaman. Namun demikian, banyak DI melihat kepemilikan sekuritas pemerintah sebagai hal yang bermanfaat sekunder atau cadangan penyangga fungsi. Pada saat krisis likuiditas, ketika terjadi pengurasan cadangan kas yang signifikan, sekuritas ini dapat diubah menjadi uang tunai dengan cepat dan dengan sedikit kehilangan nilai pokok karena sifat pasar yang dalam di mana aset ini diperdagangkan. Next. Selanjutnya ada return risk trade-off for liquid asset. Dalam mengoptimalkan kepemilikan aset-aset liquid, LK harus memperdagangkan manfaat kedekatan tunai dengan pengembalian yang lebih rendah. Selain itu, pilihan manajer FI adalah salah satunya. Optimasi terbatas dalam arti bahwa persyaratan cadangan aset liquid yang diberlakukan oleh regulator menetapkan batas minimum pada tingkat di mana aset cadangan liquid dapat jatuh di neraca. Dengan demikian, FI yang menghadapi resiko penarikan
likuiditas yang kecil dan hanya memegang sejumlah kecil aset likuid karena alasan kehati-hatian, menemukan bahwa ia terpaksa memegang lebih dari yang optimal secara pribadi sebagai akibat dari pembatasan cadangan minimum yang diberlakukan oleh regulator. Next. Yang pertama, masalah manajemen cadangan aset likuid untuk lembaga penyimpanan AS. Bagian ini mengkaji trade-off risiko pengembalian dalam menjalankan posisi aset likuid dan kendali yang dikenakan pada posisi ini. Kami menyajikan contoh rinci manajemen likuiditas USDI di bawah persyaratan cadangan minimum saat ini yang diberlakukan oleh Federal Reserve. Namun, banyak masalah dan trade-off dapat dengan mudah digeneralisasikan ke FI manapun yang menghadapi resiko penarikan liabilitas dalam kondisi di mana regulator memberlakukan rasio persyaratan cadangan aset likuid minimum. Isu-isu yang terlibat dalam pengelolaan portofolio aset likuid yang optimal diilustrasikan oleh masalah yang dihadapi oleh manajer uang yang bertanggung jawab atas posisi cadangan di AS. Next. Mulai Agustus 2015, sesuai dengan Peraturan D Undang-Undang Federal Reserve tahun 1913, lembaga penyimpanan di AS diwajibkan untuk menyimpan cadangan kas minimum target terhadap rekening transaksi bersih kurang dari 14,5 juta dolar, 0%, 14,5 juta dolar sampai 103,6 juta dolar, 3%, dan lebih dari 103,6 juta dolar sebanyak 10%. Rekening transaksi termasuk semua pinjaman di mana pemegang akun dapat melakukan penarikan dengan instrumen yang dapat dinegosiasikan atau dipindah tangankan dan dapat melakukan lebih dari 3 bulan telepon atau transfer dana pra-otorisasi untuk tujuan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yaitu giro, rekening sekarang, dan rekening draft saham ditawarkan oleh serikat kredit. Next. Saldo rekening dikurangi dengan saldo giro yang jatuh tempo dari lembaga penyimpanan Amerika Serikat digunakan terutama untuk membeli layanan dan lembaga tersebut seperti pemulaan cek, pemrosesan cek, dan perdagangan dana umpan, dan barang tunai dalam proses penagihan. Untuk menghitung jumlah target cadangan dan untuk menentukan apakah DI menyimpan terlalu banyak atau terlalu sedikit cadangan, manajer cadangan DI memerlukan 2 informasi tambahan untuk mengelola posisi tersebut. Next. Yang pertama, periode perhitungan. Untuk tujuan manajemen cadangan, manajer cadangan US di DI harus menganggap waktu dibagi menjadi periode 2 minggu. Itu periode perhitungan cadangan selalu dimulai pada hari Selasa dan berakhir pada hari Senin 14 hari kemudian. Berikut contoh 18.1, yaitu perhitungan dari rata-rata harian diperlukan cadangan. Next. Perhatikan bahwa target rata-rata harian pada contoh 18.1 dihitung dengan mengambil rata-rata 14 hari dari akun transaksi bersih, meskipun DI ditutup selama 4 dari 14 hari. Secara efektif, jumlah deposit hari Jumat dihitung 3 kali dibanding dengan hari-hari lain dalam minggu kerja. Ini berarti bahwa seorang manajer DI yang dapat terlibat dalam strategi di mana simpanan lebih rendah pada hari Jumat, rata-rata dapat menurunkan persyaratan cadangan DI. Ini mungkin penting jika pemilikan cadangan aset likuid yang diperlukan berada di atas tingkat optimal dari sudut pandang DI untuk menangani pengurasan likuiditas karena penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga. Next. Salah satu strategi yang digunakan adalah DI mengirim simpanan ke luar negeri, yaitu mentransfer ke anak perusahaan asing pada hari Jumat. Ketiga, pengurangan simpanan diperhitungkan secara efektif. 3/14 dari periode 2 minggu dan mengembalikannya pada hari Senin berikutnya. Ketika kenaikan dianggap adil 1/14 dari periode 2 minggu. Tindakan ini efektif menurunkan rata-rata di neraca DI selama periode 14 hari sebesar 2/14 kali jumlah yang dikirimkan ke luar negeri dan dengan demikian mengurangi jumlah cadangan yang harus disimpan. Analis menyebut ini permainan akhir pekan. Next. Berikut gambar 18.1 mengenai rekening transaksi bersih dan saldo kas gudang bank ABC dalam jutaan dolar.
Strategi kedua adalah untuk DI menawarkan nasabahnya sweep account, di mana giro dengan rasio cadangan yang tinggi secara otomatis ditransfer atau sweep dari rekening nasabah pada hari Jumat ke rekening tabungan dengan bunga lebih tinggi pada hari Senin atau dalam bentuk kasus ketika deposan membutuhkan dana di rekening gironya. Dana tersebut ditarik kembali. Hasil yang efektif adalah saldo rata-rata yang lebih rendah di rekening giro DI dan dengan demikian kepemilikan cadangan wajib yang lebih rendah di Federal Reserve. Next. Yang kedua ada periode pemeliharaan. Cadangan dapat disimpan sebagai uang tunai atau sebagai simpanan yang dipegang oleh DI di Federal Reserve. Di bawah perangkat peraturan saat ini, rata-rata uang tunai harian yang disimpan selama periode perhitungan cadangan 30 Juni hingga 13 Juli dikurangkan dari cadangan wajib lembaga untuk menentukan saldo cadangan yang akan dipertahankan di Federal Reserve. Next. Berikut tabel 18.2 mengenai harian Bank ABC posisi cadangan selama 30 Juli sampai 12 Agustus, cadangan pemeliharaan periode dalam jutaan dolar. Sistem cadangan kontemporer ini hanya menghasilkan jendela 2 hari di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Dalam contoh di atas, periode pemeliharaan cadangannya adalah dari Kamis 2 Juli hingga Rabu 15 Juli untuk periode perhitungan cadangan yang dimulai Selasa 30 Juni dan berakhir Senin 13 Juli. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Askia. Di bawah LRA, DI memiliki cadangan terhadap jumlah simpanan yang telah ada di DI 30 hari sebelumnya. DI mengetahui cadangan wajibnya setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. Karena GWM dinyatakan dalam bentuk saldo harian rata-rata, DI dapat menyesuaikan cadangannya selama masa pemeliharaan agar sama persis dengan GWM rata-rata. Di bawah CRA, periode pemeliharaan cadangan selama 2 minggu untuk memenuhi target cadangan dimulai hanya 2 hari setelah dimulainya periode perhitungan. Dengan demikian, CRA hanya menghasilkan jeda 2 hari di mana cadangan yang dibutuhkan diketahui dengan pasti. Next. Ceteris paribus diharapkan cadangan akan lebih tinggi di bawah CRA daripada di bawah LRA. Karena di bawah LRA, DI mengetahui persyaratan cadangannya secara tepat setiap hari selama periode pemeliharaan cadangan. DI tidak perlu menyimpan kelebihan cadangan sebagai bantalan terhadap kenaikan cadangan wajib yang tidak terduga. DI dapat menjaga cadangan mereka ke tingkat minimum yang disyaratkan. Di bawah CRA, DI tidak mengetahui persyaratan cadangannya sehingga 2 hari terakhir dari periode pemeliharaan cadangan. Karena itu adalah hari-hari di mana suku bunga dana paling tidak stabil. DI berusaha menghindari kekurangan cadangan yang besar di akhir periode pemeliharaan cadangan. Oleh karena itu, mereka akan cenderung menyimpan kelebihan cadangan di awal periode pemeliharaan yang dapat dikurangi pada 2 hari terakhir minggu penyelesaian. Selain itu, karena pasar dana Fed terdiri dari perdagangan aktif yang saling bertransaksi setiap hari. Next. Selanjutnya membahas undershooting atau overshooting dari target cadangan meremehkan. Apa yang terjadi jika pada akhir periode pemeliharaan cadangan, itu pada 12 Agustus dari contoh sebelumnya, DI undershoot rasio cadangan minimum harian yang disyaratkan peraturannya itu memiliki kurang dari jumlah yang disyaratkan, 127,383 juta dolar rata-rata harian dalam contoh. Federal Reserve mengizinkan DI membuat kesalahan rata-rata harian hingga 4% tanpa penalti. Jadi, jika DI 4% di merah pada target cadangannya ke angka 4% kali 127,383 juta dolar, hasilnya 5,095 juta dolar.
harus dilunasi dalam periode pemeliharaan cadangan 2 minggu berikutnya yang berlangsung dari tanggal 13 Agustus hingga 26 Agustus. Next. Ketika DI memiliki defisit dalam cadangan wajibnya dalam periode 2 minggu tertentu, itu harus menyimpan jumlah surplus cadangan dalam periode 2 minggu berikutnya. Jika kekurangan cadangan melebihi 4%, DI bertanggung jawab atas biaya penalti eksplisit dan implisit dari Federal Reserve. Biaya eksplisit termasuk pengenaan biaya penalti bunga sama dengan tingkat diskonto bank sentral ditambah markup 2%. Tuntutan implisit dapat mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan pengawasan yang lebih sering jika regulator DI memandang tidak terpenuhinya GWM sebagai cerminan dari praktik yang tidak aman dan tidak sehat oleh manajer DI. Pandangan seperti itu kemungkinan akan diambil hanya jika DI secara konsisten melampaui target cadangannya. Next. Dalam undershooting target, manajer DI harus mempertimbangkan biaya eksplisit dan implisit dari undershooting terhadap keuntungan potensial. Secara khusus, mungkin bermanfaat untuk undershoot jika posisi cadangan DI yang optimal atau hati-hati secara pribadi kurang dari minimum yang ditetapkan peraturan dan atau ada biaya peluang yang sangat tinggi untuk memenuhi target persyaratan cadangan. Mungkin ada biaya peluang yang tinggi untuk memenuhi target cadangan jika suku bunga dan permintaan pinjaman tinggi, sehingga biaya pinjaman yang hilang pada keuntungan masa depan mungkin signifikan. Next. DI yang melampaui target cadangan memiliki dua cara utama untuk membangun cadangan guna memenuhi target seiring dengan berakhirnya periode pemeliharaan cadangan. DI dapat yang pertama melikuidasi aset, lalu yang kedua meminjam di pasar antar bank untuk cadangan, terutama di pasar dana makan dan perjanjian pembelian kembali yang dijelaskan nanti. Manajer DI kemungkinan akan memilih metode yang paling murah untuk memenuhi kekurangan cadangan, seperti meminjam dana makan, jika tarif ini lebih kecil dari biaya menjual aset likuid. Manajer mungkin enggan untuk mendanai seluruh kekurangan cadangan dengan cara ini. Namun, jika biaya penyesuaian terhadap kekurangan tinggi dan jumlah cadangan optimal pribadi kurang dari jumlah minimum yang disyaratkan peraturan. Next. Pertimbangan biaya seperti itu membuat beberapa manajer DI menggunakan jendela diskonto Federal Reserve untuk meminjam dana yang diperlukan untuk memenuhi kekurangan cadangan sementara karena biaya pinjaman dari jendela diskonto adalah tingkat diskonto tingkat bunga yang diatur oleh Federal Reserve. Tingkat jendela diskon secara historis ditetapkan di bawah tingkat dana makan dan keamanan. Pemerintah dan menawarkan biaya pinjaman yang sangat menarik bagi DI dengan cadangan yang kurang karena periode pemeliharaan cadangan telah berakhir. Namun, discount window loan dimaksudkan untuk digunakan oleh DI atas dasar kebutuhan dan bukan berdasarkan keuntungan, yaitu oleh DI yang solvable tetapi tiba-tiba menghadapi krisis likuiditas karena penarikan simpanan yang disebabkan oleh aliran simpanan musiman atau pemberi pinjaman serupa lainnya dari kebutuhan terakhir. Next. Selanjutnya membahas overshooting. Biaya dari melampaui batas atau memegang cadangan kas melebihi tingkat minimum yang disyaratkan tergantung pada apakah DI menganggap tingkat kehati-hatian dari cadangan untuk memenuhi penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak diharapkan lebih tinggi atau lebih rendah daripada persyaratan cadangan minimum yang diberlakukan oleh peraturan. Jika cadangan minimum yang disyaratkan lebih tinggi dari jumlah yang dianggap optimal oleh manajer, 4% pertama dari kelebihan cadangan dapat diteruskan ke periode cadangan berikutnya.
Federal Reserve mengizinkan jumlah ini diperhitungkan untuk memenuhi persyaratan cadangan dalam periode pemeliharaan 2 minggu berikutnya. Setelah itu, cadangan apapun yang disimpan di atas minimum yang disyaratkan ditambah 4% merupakan hambatan bagi pendapatan DI karena setiap dolar yang disimpan sebagai cadangan berlebih, baik dalam bentuk tunai atau deposito di bank sentral, memperoleh sedikit bunga dan dapat dipinjamkan dengan suku bunga pinjaman BI. Next. Sebaliknya, jika manajer DI merasa bahwa tingkat cadangan minimum yang disyaratkan peraturan lebih rendah dari yang dibutuhkan untuk eksposur penarikan simpanan yang diharapkan dan tidak terduga, DI melampaui target cadangan minimum yang disyaratkan. Kebijakan ini menjaga posisi likuiditas BI pada level yang cukup hati-hati. Dalam memilih untuk melampaui target, manajer harus mempertimbangkan instrumen dengan biaya paling rendah untuk menyimpan cadangan tersebut. Sementara beberapa cadangan berlebih mungkin disimpan dalam bentuk tunai yang sangat liquid. Setidaknya sebagian dari posisi cadangan berlebih mungkin disimpan dalam aset penyangga seperti sekuritas jangka pendek atau surat perbendaharaan negara yang menghasilkan bunga tapi tidak cukup liquid sebagai uang tunai. Proporsi antara uang tunai dan tagihan treasury sebagian besar tergantung pada spread hasil. Misalnya, suku bunga pinjaman adalah 9%, suku bunga T-bill adalah 4%, dan bunga yang diperoleh dari kelebihan uang tunai adalah 0%. Biaya peluang pengembaliannya hilang ke DI dari penyimpanan kelebihan cadangan dalam bentuk uang tunai atau bentuk T-bills adalah sebagai berikut. Next. Opportunity cost cash-nya itu 9% dikurang 0%, maka hasilnya 9%. Dan menghitung opportunity cost T-bill, yaitu 9% dikurang 4%, hasilnya 5%. Dengan demikian, T-bills memiliki biaya peluang jauh lebih rendah daripada uang tunai dan manajer harus mempertimbangkan penghematan biaya peluang bersih sebesar 4% dari menyimpan kelebihan cadangan dalam bentuk T-bill untuk kemudian instrumen tersebut dapat dijual atau diubah menjadi uang tunai untuk dipenuhi penarikan kewajiban atau krisis likuiditas. Next. Selanjutnya membahas managing liquid asset other than cash. Bab 12 membahas beberapa model LK yang digunakan untuk mengukur resiko likuiditas, termasuk model yang digunakan untuk menentukan kebutuhan aset liquid LK selama periode waktu mendatang. Persyaratan cadangan menetapkan tingkat minimum uang tunai yang harus dimiliki LK untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Namun, karena kas adalah aset non-produktif, LK akan menyimpan kas sesedikit mungkin untuk memenuhi kebutuhan aset liquidnya. Aset liquid yang tersisa umumnya disimpan dalam portofolio sekuritas FI. Mengelola portofolio efek merupakan bagian integral dari manajemen likuiditas lembaga keuangan. Manajer FI harus menentukan kombinasi optimal dari aset liquid dengan hasil lebih rendah versus aset dengan hasil lebih tinggi dan kurang liquid. Surat berharga jangka pendek yang tidak dijaminkan untuk simpanan publik seperti surat berharga treasury diadakan untuk kebutuhan likuiditas segera, dan surat berharga hipotek dan surat berharga jangka panjang lainnya diadakan dan dapat dijual jika kebutuhan likuiditas lebih besar dari yang diharapkan. Next. Memang seperti yang dibahas pada bab 1, LK itu istimewa karena mereka tidak bisa cocok dengan jatuh tempo aset dan kewajibannya. LK mendapat untung dengan melakukan layanan khusus, namun selama krisis likuiditas seperti krisis keuangan tahun 2008-2009, kemampuan untuk melikuidasi aset yang kurang liquid ini mungkin sangat dibatasi dan bahkan
dapat mempengaruhi solvabilitas FI. Dalam hal ini, resiko likuiditas terkait dengan resiko operasional, yaitu peristiwa likuiditas eksternal yang tidak terduga dan tidak dapat dikendalikan oleh LK, dapat mempengaruhi kemampuan LK untuk beroperasi. Cara lain untuk menjaga likuiditas adalah penjualan pinjaman dan sekuritisasi. Next. Secara singkat, LK dapat menjual pinjaman atau melakukan sekuritisasi pinjaman untuk likuiditas kepada investor jangka panjang, seperti perusahaan asuransi. Penjualan pinjaman ini memberikan aliran likuiditas yang dapat digunakan untuk mendanai permintaan pinjaman baru atau penarikan simpanan. Namun, seperti yang terlihat selama krisis keuangan, sekuritas ini, seperti sekuritas jangka panjang lainnya, mungkin harus dilikuidasi dengan harga jual yang tinggi. Selain itu, jika FI menghapus pinjaman dari neracanya, ia dapat menggunakan dana yang diterima dari penjualan pinjaman untuk melunasi deposan. Hal ini mengurangi simpanan FI dan karenanya persyaratan cadangannya yang seperti disebutkan sebelumnya dapat dilihat sebagai peraturan pajak. Dengan aset yang lebih sedikit, modal yang dibutuhkan FI dapat dikurangi. Next. Selanjutnya membahas liquidity management as a knife edge management problem. Manajemen posisi likuiditas DI adalah situasi yang sulit karena memegang terlalu banyak aset likuid akan merugikan pendapatan DI dan dengan demikian pemegang sahamnya. Seorang manajer DI yang memiliki aset likuid dalam jumlah berlebihan tidak mungkin bertahan lama. Demikian pula, seorang manajer yang terlalu meremehkan target cadangan menghadapi peningkatan resiko krisis likuiditas dan intervensi peraturan. Sekali lagi, masa jabatan manajer seperti itu di DI mungkin relatif singkat. Next. Selanjutnya membahas liability management. Manajemen likuiditas dan liabilitas terkait erat. Salah satu aspek pengendalian risiko likuiditas adalah membangun tingkat kehati-hatian aset likuid. Aset lain adalah pengelolaan struktur liabilitas DI untuk mengurangi kebutuhan aset likuid dalam jumlah besar untuk memenuhi penarikan liabilitas. Namun, penggunaan dana yang dibeli secara berlebihan dalam struktur liabilitas dapat mengakibatkan krisis likuiditas jika investor kehilangan kepercayaan pada DI dan menolak untuk memperpanjang dana tersebut. Sebagaimana dibahas dalam bab 17, peningkatan teknologi dan permintaan akan efisiensi dan fleksibilitas dalam bertransaksi keuangan nasabah grosir dan eceran telah menurunkan biaya penyimpanan simpanan dan mengubah cara LK mengelola risiko likuiditas. Layanan berorientasi teknologi menghubungkan pelanggan ke rekening deposito dan perantara mereka melalui komputer pribadi dan perangkat seluler. Teknologi ini juga menyediakan layanan lain seperti perdagangan sekuritas elektronik dan pembayaran tagihan. Next. Demikian pula debit cek gaji yang telah diotorisasi sebelumnya memasukkan uang tunai ke rekening deposito FI lebih cepat dan lebih dapat diprediksi. Terakhir, clearing cek untuk Undang-Undang Abad ke-21 memungkinkan LK untuk memberikan kepada nasabah simpanan salinan cek mereka yang dikirim secara elektronik daripada mengembalikan cek kertas asli. Dalam melakukannya, waktu pemrosesan cek dan biaya penanganan dapat dikurangi secara signifikan oleh FI. Jenis layanan ini telah mengubah cara manajemen likuiditas dilihat oleh LK. Next. Selanjutnya mengenai funding risk dan cost. Sayangnya, membangun portofolio liabilitas dengan biaya rendah dan risiko penarikan rendah lebih sulit daripada kedengarannya. Hal ini benar karena kewajiban
atau sumber dana DI yang paling rentan terhadap risiko penarikan seringkali merupakan yang paling murah bagi DI. Artinya, DI harus memperdagangkan manfaat menarik liabilitas dengan biaya pendanaan rendah dan kemungkinan penarikan yang tinggi terhadap liabilitas dengan biaya pendanaan yang tinggi dan likuiditas rendah. Sebagai contoh, giro merupakan kendaraan dengan biaya pendanaan yang relatif rendah untuk DI, tetapi dapat ditarik tanpa pemberitahuan. Sebaliknya, sertifikat deposito jangka waktu tetap 5 tahun mungkin memiliki biaya pendanaan yang relatif tinggi, tetapi dapat ditarik sebelum jatuh tempo 5 tahun hanya setelah pemegang deposito membayar penalti tingkat bunga yang besar. Jadi, dalam menyusun kewajiban atau pendanaan sisi neraca, manajer DI menghadapi trade-off sepanjang garis yang disarankan. Artinya, biaya pendanaan umumnya berbanding terbalik. Dengan jangka waktu kewajiban, kemungkinan akan tetap berada di neraca DI, yaitu resiko pendanaan. Next. Meskipun kita telah membahas risiko pendanaan lembaga penyimpanan, LK lain menghadapi trade-off yang serupa. Misalnya, bank investasi dapat membiayai melalui dana semalang atau sumber jangka panjang seperti wesel dan obligasi. Perusahaan pembiayaan memiliki pilihan antara kertas komersial dan surat utang jangka panjang dan obligasi. Bagian selanjutnya membahas spektrum kewajiban yang tersedia bagi manajer DI dalam upaya untuk secara aktif mempengaruhi eksposur risiko likuiditas melalui pilihan struktur kewajiban. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Eka. Selanjutnya, pilihan struktur tanggung jawab. Meminta deposit. Yang pertama, risiko penarikan. Giro yang diterbitkan oleh DI memiliki tingkat risiko penarikan yang tinggi. Penarikan dapat seketika dan sebagian besar diharapkan oleh manajer DI, seperti penarikan tunai sebelum akhir pekan atau tidak terduga, seperti yang terjadi selama situasi krisis ekonomi. Bank of America menarik 12,4% dari simpanannya dan pinjaman lainnya dari giro. Sementara Bank of Carbondale, sebuah bank komunitas kecil, $209 juta dalam aset pada Maret 2015 yang berlokasi di Carbondale, Illinois, menarik 13,6%. Next. Yang kedua, biaya. Di Amerika Serikat, giro tidak membayar bunga eksplisit sejak tahun 1930-an, menurut UU. Namun, pada Juli 2011, larangan federal terhadap pembayaran bunga giro dicabut. Dengan demikian, DLS sekarang diperbolehkan, tetapi tidak diperlukan untuk menawarkan giro berbunga. Sampai saat ini, beberapa institusi telah memilih untuk membayar bunga atas deposito tersebut. Ini tidak berarti bahwa mereka adalah sumber dana tanpa biaya untuk DI atau bahkan DI memiliki mekanisme yang tersedia untuk mengontrol sebagian risiko penarikan yang terkait dengan kontrak ini. Meskipun tidak ada bunga eksplisit yang dibayarkan pada rekening giro, persaingan antara DI dan LK lainnya, misalnya reksadana pasar uang, telah menghasilkan pembayaran bunga implisit atau pembayaran bunga dalam bentuk barang pada rekening ini. Next. Secara khusus, dalam menyediakan giro yang merupakan rekening yang dapat diperiksa, DI menyediakan serangkaian layanan terkait mulai dari penyediaan buku cek, clearing cek, hingga pengiriman laporan. Karena layanan semacam itu menyerap sumber daya tenaga kerja dan modal yang nyata. Layanan tersebut mahal untuk disediakan oleh DI. DI dapat memperoleh kembali biaya ini dengan membebankan biaya seperti 10 sen per cek yang dicairkan. Sejauh biaya ini tidak sepenuhnya menutupi biaya DI untuk menyediakan layanan tersebut.
deposan menerima subsidi atau pembayaran bunga implisit. Next. Selanjutnya di sini ada tabel 18-4 yaitu distribusi dari deposito dan peminjaman lainnya untuk 2 DI. Ada dari Bank Amerika dan Bank Carbondale. Next. Bagian ini mempertimbangkan secara lebih rinci risiko penarikan atau pendanaan dan karakteristik biaya pendanaan dari kewajiban utama yang tersedia bagi manajer DI modern. Tabel 18-4 mencantumkan jumlah Maret 2015 dan distribusi kategori kewajiban utama untuk 2 bank, Bank of America, salah satu bank terbesar di Amerika Serikat, dan Bank of Carbondale, bank regional kecil. Pembayaran bunga implisit berarti bahwa manajer DI tidak sepenuhnya tidak berdaya untuk memitigasi penarikan deposito, terutama jika tarif pada instrumen pesaing naik. Secara khusus, DI dapat menurunkan biaya cek clearing yang pada gilirannya meningkatkan pembayaran bunga implisit kepada deposan. Pembayaran seperti itu, pembayaran dalam bentuk barang atau subsidi yang tidak dibayar dalam dolar dan sen aktual seperti bunga yang diperoleh dari instrumen pesaing. Namun demikian, pembayaran bunga secara implisit bebas pajak bagi deposan, tetapi pembayaran bunga secara eksplisit dikenakan pajak. Akhirnya, giro memiliki biaya tambahan dalam bentuk persyaratan cadangan tanpa bunga yang harus dimiliki oleh DI di Federal Reserve. Next. Next. Selanjutnya, rekening pengecekan berbunga sekarang. Yang pertama, risiko penarikan. Sejak tahun 1980, bank-bank di Amerika Serikat telah dapat menawarkan deposito yang dapat diperiksa, yang membayar bunga dan dapat ditarik sesuai permintaan. Mereka disebut pesanan penarikan akun yang dapat dinegosiasikan atau akun sekarang. Perbedaan utama antara ini, instrumen dan giro tradisional adalah bahwa instrumen ini mengharuskan deposan untuk mempertahankan saldo rekening minimum untuk mendapatkan bunga. Jika saldo minimum jatuh di bawah tingkat tertentu, seperti $500, akun tersebut secara resmi dikonversi ke status yang setara dengan giro dan tidak menghasilkan bunga. Pembayaran bunga eksplisit dan adanya persyaratan saldo minimum membuat akun sekarang berpotensi kurang rentan terhadap risiko penarikan dibandingkan giro. Namun demikian, akun sekarang masih merupakan instrumen yang sangat liquid dari sudut pandang deposan. Bank of America memiliki 2,1% dari simpanan dan pinjaman lainnya dalam bentuk rekening sekarang. Bank of Carbondale memiliki 27,9%. Next. Selanjutnya, biaya. Seperti hal giro, DI dapat memengaruhi potensi penarikan rekening sekarang dengan membayar bunga implisit atau subsidi biaya seperti tidak membebankan biaya penuh untuk izin cek. Namun, manajer memiliki 2 cara lain untuk memengaruhi hasil yang dibayarkan kepada deposan. Yang pertama adalah dengan memvariasikan persyaratan saldo minimum. Jika persyaratan saldo minimum diturunkan, katakanlah dari $500 menjadi $250, bagian yang lebih besar dari akun sekarang menjadi subjek pembayaran bunga, dan dengan demikian pengembalian eksplisit dan dana tarik akun ini meningkat. Yang kedua adalah memvariasikan pembayaran suku bunga eksplisit itu sendiri, seperti menaikkan dari 1 menjadi 1/4%. Dengan demikian, manajer DI memiliki 3 mekanisme penetapan harga untuk menambah atau mengurangi daya tarik dan karenanya berdampak pada tingkat penarikan dari akun sekarang pembayaran bunga implisit. Next. Selanjutnya ada contoh di 18-4 yaitu bunga kotor kembali. Next.
Tabungan buku tabungan, risiko penarikan. Tabungan buku tabungan umumnya kurang liquid daripada giro dan rekening sekarang, karena dua alasan. Pertama, mereka tidak dapat diperiksa dan biasanya melibatkan kehadiran fisik di institusi untuk penarikan. Kedua, DI memiliki kekuatan hukum untuk menunda permintaan pembayaran atau penarikan selama 1 bulan. Hal ini jarang dilakukan dan DI biasanya memenuhi permintaan penarikan dengan pembayaran tunai segera. Tetapi mereka memiliki hak hukum untuk menunda yang memberikan kontrol risiko penarikan yang penting bagi manajer DI. Untuk Bank of America, tabungan buku tabungan adalah 34,0% dari deposito dan pinjaman lainnya. Untuk Bank of Carbondale, mereka adalah 14,0%. Next. Selanjutnya, biaya. Karena akun ini tidak dapat diperiksa, pembayaran suku bunga implisit apapun cenderung kecil. Dengan demikian, biaya pokok ke DI adalah pembayaran bunga eksplisit atas akun-akun ini. Dalam beberapa tahun terakhir, DI biasanya membayar tarif eksplisit yang sedikit lebih tinggi untuk tabungan buku tabungan daripada rekening sekarang. Next. Selanjutnya, rekening deposito pasar uang atau MMDA. Yang pertama, risiko penarikan. Di bawah Garn-Estem-Girman Act diperkenalkan pada tahun 1982, DI dapat menggunakan rekening deposito pasar uang atau MMDA sebagai instrumen kewajiban tambahan untuk mengendalikan risiko penarikan mereka secara keseluruhan, khususnya risiko disintermediasi dana dari DI dan mengalir ke reksadana pasar uang atau MMF. Jika DI ingin bersaing dengan reksadana pasar uang yang ditawarkan oleh kelompok seperti Vanguard dan Fidelity, maka MMDA yang mereka tawarkan harus liquid, tetapi tidak liquid seperti giro dan rekening sekarang. Di Amerika Serikat, MMDA dapat diperiksa tetapi tunduk pada batasan jumlah cek yang ditulis pada setiap akun per bulan, jumlah transfer otomatis pra-otoritas per bulan, dan denominasi minimum dari jumlah setiap cek. Misalnya, satu DI dapat mengizinkan pelanggan dengan MMDA untuk melakukan maksimal 6 transfer pra-otorisasi yang tidak lebih dari 3 dapat cek minimal $500 masing-masing. MMDA memberlakukan persyaratan saldo minimum dengan pada deposan. Federal Reserve tidak mewajibkan DI untuk menyimpan cadangan terhadap MMDA. Oleh karena itu, DI umumkan pembayaran tarif lebih tinggi pada MMDA daripada pada akun sekarang. Bank of America memiliki 34,1% MMDA untuk deposito dan pinjaman lainnya. Bank of Carbondale memiliki 22,1%. Next. Biaya CD sebelumnya. Slide 53 aja. Risiko deposito retail dan CD. Risiko penarikan. CD eceran adalah instrumen jatuh tempo tetap dengan nilai nominal di bawah $100.000 dengan desain kontraktual, deposito berjangka dan sertifikat deposito atau CD. Retail mengurangi risiko penarikan bagi penerbit. Deposito berjangka kecil membawa penalti penarikan dini. Meskipun ukuran kedewasaan dan tarif CD ini dapat dinegosiasikan, sebagian besar DI mengeluarkan CD retail standar di dunia tanpa permintaan penarikan awal. DI mengetahui perjadwalan bunga dan pembayaran pokok yang tepat pada deposan.
yang memegang klaim simpanan tersebut, karena pembayaran ini ditentukan berdasarkan kontrak. Dengan demikian, pengelola DI dapat secara langsung mengontrol aliran masuk dan keluar dana dengan memvariasikan jatuh tempo, deposito, dan CD yang ditawarkannya kepada publik. Secara umum, DI menawarkan deposito berjangka dan CD dengan jangka waktu bervariasi dari 2 minggu hingga 8 tahun. Ketika deposan ingin mencairkan sebelum jatuh tempo kontrak deposito atau CD, peraturan pemberdayaan DI untuk mengenakan hukuman kepada deposan yang menarik seperti hilangnya jumlah bunga bulan tertentu tergantung pada jatuh tempo deposito. Meskipun hal ini menimbulkan kegesekan atau biaya transaksi pada penarikan, namun tidak mungkin untuk menghentikan penarikan ketika deposan memiliki kebutuhan likuiditas yang luar biasa. Next. Selanjutnya biaya. Mirip dengan tabungan buku tabungan, biaya utama dari rekening ini adalah pembayaran bunga eksplisit. CD jangka pendek sering kali bersaing dengan T-bills dan tarifnya ditetapkan dengan mempertimbangkan tarif T-bills. Memperhatikan bahwa deposan yang membeli CD tunduk pada pajak negara bagian dan lokal atas pembayaran bunga mereka. Sedangkan investor T-bills tidak membayar pajak negara bagian dan lokal atas pendapatan bunga T-bills. Terakhir, deposito berjangka dan CD saat ini tidak mengharuskan bank untuk menyimpan cadangan berbunga rendah di bank sentral. Next. Selanjutnya, CD grosir, risiko penarikan. CD grosir diinovasi oleh bank pada awal 1960-an sebagai mekanisme kontrak untuk memungkinkan deposan melikuidasi posisi mereka di CD ini dengan menjualnya di pasar sekunder daripada menyelesaikannya dengan DI. Akibatnya deposan dapat menjual instrumen yang relatif likuid tanpa menimbulkan risiko likuiditas yang merugikan exposure untuk DI. Fitur unik dari CD grosir ini bukanlah ukuran denominasi minimumnya yang besar sebesar $10.000 atau lebih, tetapi fakta bahwa CD tersebut instrumen yang dapat dinegosiasikan. Artinya mereka dapat dijual kembali dengan hak milik di pasar sekunder kepada investor lain. Ini berarti misalnya jika IBM membeli CD senilai $1 juta untuk 3 bulan dari Citibank, tetapi dengan alasan likuiditas yang tidak terduga membutuhkan dana setelah 1 bulan berlalu. IBM dapat menjual CD ini ke investor luar lainnya di pasar sekunder. Ini tidak membebankan kewajiban apapun pada Citibank dalam hal permintaan penarikan dana lebih awal. Dengan demikian, deposan dapat menjual instrumen yang relatif liquid tanpa menimbulkan exposure risiko penarikannya yang merugikan bagi DI. Next. Next, ja. Biaya. Tarif yang dibayarkan DI pada instrumen ini bersaing dengan tarif pasar uang grosir lainnya, terutama pada kertas komersial dan T-bills. Aspek tingkat persaingan ini ditingkatkan oleh sifat investor yang sangat canggih dalam CD tersebut, seperti manajer reksadana pasar uang dan fakta bahwa simpanan ini tidak tercakup oleh jaminan asuransi simpanan yang eksplisit. Selain itu, imbal hasil bunga wajib CD mencerminkan persepsi investor tentang kedalaman pasar sekunder untuk CD. Dalam beberapa tahun terakhir, likuiditas pasar sekunder dalam CD telah berkurang karena para dealer menarik diri. Hal ini telah meningkatkan biaya relatif DI untuk menerbitkan instrumen tersebut. Next. Selanjutnya dana federal, risiko penarikan. Liabilitas yang baru saja dijelaskan adalah semua liabilitas simpanan yang mencerminkan kontrak simpanan yang diterbitkan oleh DI dengan imbalan uang tunai. Namun DI tidak hanya mendanai asetnya dengan menerbitkan deposito, tetapi juga dapat meminjamkan di berbagai pasar untuk dana yang dibeli. Karena dana yang dihasilkan dari pembelian ini adalah dana pinjaman, bukan deposito. Mereka tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau pembayaran premi asuransi deposito ke
DIC. Pasar terbesar yang tersedia untuk dana yang dibeli adalah pasar dana federal. Sementara DI dengan kelebihan cadangan kas dapat menginvestasikan sebagian dari kelebihan ini dalam aset liquid yang menghasilkan bunga seperti T-bills. Next. Dan sekuritas jangka pendek. Alternatifnya adalah meminjamkan kelebihan cadangan untuk jangka pendek di DI lain dan mencarikan peningkatan pendanaan jangka pendek. Pasar antar bank untuk kelebihan cadangan kas disebut pasar dana federal. Di Amerika Serikat, dana federal adalah pinjaman tanpa agunan jangka pendek yang dilakukan oleh DI yang satu ke DI yang lain. DI yang membeli dana menunjukkan sebagian liabilitas di neraca, sedangkan DI yang menjual menunjukkan sebagian aset. Dana Fed dan perjanjian pembelian kembali adalah 2,1% dari deposito, dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,5% di Bank of Carbondale. Next. Risiko penarikan. Untuk DI yang mendanai kewajiban, tidak ada risiko bahwa dana pinjaman yang mereka pinjam dapat ditarik dalam 1 hari meskipun ada risiko penyelesaian pada akhir setiap hari. Akan tetapi ada beberapa risiko bahwa dana cadangan tidak akan diperpanjang oleh DI peminjam pada hari berikutnya jika perpanjangan diinginkan oleh DI peminjam. Pada kenyataannya, hal ini hanya terjadi pada periode krisis yang ekstrim seperti yang terjadi pada banyak DI selama krisis keuangan tahun 2008 sampai 2009. Hal ini dapat membatasi kemampuan bank untuk memperluas posisi peminjaman dana federal yang sangat cepat jika ini merupakan bagian dari strategi manajemen kewajiban secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aziza. Selanjutnya, dana federal, biaya. Biaya dana makan untuk lembaga pembelian adalah tingkat dana federal. Tingkat dana federal ditetapkan oleh DI atau kebanyakan bank yang berdagang di pasar dana Fed dan dapat sangat bervariasi baik dalam 1 hari maupun sepanjang hari. Walaupun variabilitas tingkat telah turun sejak diperkenalkannya akuntansi cadangan tertinggal pada Juli 1998. Selanjutnya ada perjanjian pembelian kembali atau RP, resiko penarikan. Perjanjian pembelian kembali dapat dilihat sebagai transaksi dana federal yang dijaminkan dalam transaksi dana federal. DI dengan kelebihan cadangan menjual dana makan selama 1 hari ke DI pembelian. Keesokan harinya, DI pembelian mengembalikan dana Fed ditambah bunga 1 hari yang mencerminkan tingkat dana Fed. Karena exposure resiko kredit ada untuk penjualan karena pembelian DI mungkin tidak dapat membayar kembali dana makan pada hari berikutnya. Penjual dapat mencari dukungan agunan untuk pinjaman 1 hari dari dana makan. Dalam transaksi RP, DI penjual dana menerima jaminan surat berharga negara dari DI pembeli dana. Artinya, DI pembelian dana sementara menukar sekuritas dengan uang tunai. Keesokan harinya, transaksi ini dibalik. DI yang membeli dana mengirimkan kembali dana makan yang dipinjamnya ditambah dengan tarif. Ia menerima kembali atau membeli kembali sekuritasnya yang digunakan sebagai jaminan dalam transaksi. Risiko penarikan. Seperti pasar dana Fed, pasar RP adalah sumber dana yang sangat liquid dan fleksibel bagi DI yang perlu meningkatkan kewajiban mereka dan untuk mengimbangi penarikan deposito. Apalagi seperti dana makan, transaksi ini bisa digulirkan setiap hari. Perbedaan fleksibilitas pengelolaan kewajiban utama antara Fed Fund dan RP adalah bahwa transaksi Fed Fund dapat dilakukan kapan saja di hari kerja selama Fedwire. Secara umum sulit untuk bertransaksi pinjaman RP terlambat hari sejak DI mengirim dana makan
dengan jenis dan kualitas agunan surat berharga yang diajukan oleh lembaga peminjam. Agunan ini biasanya dalam bentuk T-bills, T-note, T-bond, dan sekuritas yang didukung hipotek. Namun jatuh tempo dan fitur lainnya seperti callability dan kupon mungkin tidak menarik bagi penjual dana. Negosiasi atas paket agunan dapat menunda transaksi RP dan membuatnya lebih sulit diatur daripada pinjaman dana makan sederhana tanpa agunan. Selanjutnya ada biaya. Karena sifatnya yang dijaminkan, tarif RP biasanya berada di bawah tarif dana federal. Juga tarif RP umumnya menunjukkan fluktuasi antar hari yang lebih sedikit daripada tarif dana makan. Hal ini sebagian disebabkan oleh fleksibilitas interday RP yang lebih rendah dan dibandingkan dengan transaksi dana Fed. Selanjutnya ada pinjaman lainnya. Sementara dana makan dan RP telah menjadi sumber utama dana pinjaman. DI telah memanfaatkan sejumlah sumber pinjaman lain untuk melengkapi fleksibilitas manajemen liabilitas mereka. Kami menjelaskan secara singkat bahwa pinjaman lainnya adalah 4,9% dari deposito dan pinjaman lainnya di Bank of America dan 0,0% di Bank of Carbondale. Selanjutnya ada akseptasi bankir. Bank sering mengubah off-balance sheet letter of credit menjadi on-balance sheet banker acceptance atau BAS dengan mendiskontokan letter of credit yang diajukan pemegang untuk akseptasi. Selanjutnya, BA ini kemudian dapat menjual kembali ke investor pasar uang. Dengan demikian, penjual BA ke pasar sekunder merupakan sumber pendanaan tambahan. Kertas komersial. Kertas komersial adalah surat promes jangka pendek tanpa ada jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mendapatkan uang tunai jangka pendek. Surat berharga komersial adalah salah satu yang terbesar dalam hal nilai dolar yang beredar. Dari instrumen pasar uang dengan 1 triliun dolar yang beredar pada tahun 2015. Salah satu alasan banyaknya surat berharga yang beredar adalah bahwa perusahaan dengan peringkat kredit yang kuat umumnya dapat meminjam uang di tingkat bunga yang lebih rendah dengan menerbitkan surat berharga daripada dengan meminjam langsung dari sumber lain seperti bank komersial. Alasan utamanya adalah bahwa suku bunga pinjaman bank harus mencerminkan biaya modal, cadangan bank, dan persyaratan peraturan lainnya selain biaya dana. Sebaliknya, kertas komersial adalah sekuritas yang langsung dikeluarkan ke pasar uang. Kertas komersial umumnya memiliki jatuh tempo kurang dari 270 hari, namun pertumbuhan reksadana pasar uang membuat pasar surat berharga lebih liquid. Meskipun anak perusahaan DI sendiri tidak dapat menerbitkan surat berharga komersial, perusahaan induk-induknya bisa. Artinya Citigroup bisa menerbitkan commercial paper tapi Citibank tidak bisa. Ini memberikan DI yang dimiliki oleh perusahaan induk. Sebagian besar DI tersebar di Amerika Serikat. Sumber pendanaan tambahan secara khusus ketika anak perusahaan DI itu sendiri mengalami kesulitan pendanaan. Ia dapat menggunakan dana yang dihilirkan dari surat berharga perusahaan induknya. Memang Citigroup adalah salah satu penerbit surat berharga komersial terbesar di Amerika Serikat. Perhatikan bahwa dana yang hilirkan ke DI terafiliasi adalah tunduk pada persyaratan cadangan, mengurangi daya tarik mekanisme ini sebagai sumber pendanaan reguler. Catatan jangka menengah. Sejumlah DI untuk mencari sumber dana yang lebih stabil dengan risiko penarikan yang rendah telah mulai menerbitkan surat utang jangka menengah seringkali dalam kisaran 5 hingga 7 tahun. Uang kertas ini juga menarik karena tidak tunduk pada persyaratan cadangan atau premi asuransi simpanan. Selanjutnya, diskon window loan. Seperti telah dibahas sebelumnya, DI yang menghadapi kesulitan likuiditas sementara dapat meminjam dari jendela diskonto bank sentral dengan tingkat diskonto yang akan dibahas rinci pada bab 19. Selanjutnya ada liquidity and liability structure for US deposit institution.
Tabel 18.5 menunjukkan komposisi aset liquid non-liquid tertanggung bank-bank Amerika Serikat pada Maret 2015 versus 1960. Kami menggunakan tahun 1960 sebagai tahun patokan karena tahun berikutnya, 1961, secara luas dipandang sebagai tanggal ketika bank pertama kali mulai secara aktif mengelola kewajiban mereka dengan inovasi CD Grosir Citibank. Jelas, resiko likuid tradisional terhadap aset tidak likuid telah menurun sejak 1960 dengan uang tunai ditambah sekuritas pemerintah dan agen pada tahun 2015 merupakan 26,62% dari neraca aset bank yang diasuransikan versus 44% pada tahun 1960. Namun, mungkin saja berpendapat bahwa perbandingan seperti itu salah menggambarkan dan melebih-lebihkan penurunan likuiditas aset bank karena pinjaman bank sendiri menjadi lebih liquid secara signifikan selama periode 50 tahun. Ini pinjaman DI semakin banyak yang disekuritasi dan atau dijual di pasar sekunder. Hal ini secara mendasar mengubah likuiditas portofolio pinjaman bank dan membuatnya lebih mirip dengan sekuritas daripada di masa lalu. Semakin liquid portofolio pinjaman, semakin sedikit kebutuhan aset liquid tradisional dalam jumlah besar, seperti uang tunai dan sekuritas, untuk bertindak sebagai cadangan penyangga terhadap penarikan kewajiban tak terduga. Pada tahun 2015, kepemilikan aset likuid lebih rendah daripada bank kecil, yaitu sebesar 22,93% dibandingkan dengan bank besar sebesar 26,92%. Pola ini tidak lazim karena umumnya bank besar relatif lebih mudah mengakses dana beli dan pasar modal dibandingkan dengan akses bank kecil, sehingga bank besar memiliki kemampuan menahan aset likuid yang lebih sedikit. Tabel 18.6 menyajikan komposisi kewajiban bank pada tahun 1960 dan 2015. Fitur yang paling mencolok dari tabel 18.6 adalah pergeseran bank dari sumber dana dengan resiko penarikan yang relatif tinggi, rekening transaksi atau rekening giro dan now, dan tabungan retail dan rekening deposito berjangka ke rekening atau instrumen di mana bank memiliki potensi kendali yang lebih besar terkait dengan pasokan, misalnya rekening yang dikelola kewajiban. Secara khusus, jumlah rekening transaksi dan tabungan retail dan deposito turun dari 90% pada tahun 1960 menjadi 60,66% pada tahun 2015. Sebaliknya, CD Grosir ditambahkan dana pinjaman, dana makan, RP ditambah dana pinjaman lainnya, meningkat dari 2% pada tahun 1960 menjadi 28,13% pada tahun 2015. Meningkatnya persaingan antar bank dan LK lain untuk mendapatkan dana selama periode ini tentunya turut menyebabkan perubahan komposisi kewajiban yang disajikan pada tabel 18.6. Namun, DI sengaja mengelola kewajiban untuk mengurangi resiko penarikan. Upaya DI untuk mengurangi resiko penarikan mereka dengan lebih mengandalkan dana pinjaman dan grosir telah menambah beban bunga mereka. Perhatikan juga bahwa pada tahun 2015, bank kecil menggunakan lebih banyak rekening transaksi ditambah CD retail dan tabungan, 70,02% dibandingkan bank besar sebesar 59,88%. Serupa dengan kasus manajemen aset liquid, ketidakmampuan relatif bank-bank kecil untuk membeli dana dan mengakses pasar modal dibandingkan dengan bank-bank besar. Berarti DI ini harus memiliki lebih banyak kewajiban simpanan di neraca mereka. Terakhir, perlu dicatat bahwa ketergantungan yang terlalu besar pada dana pinjaman dapat menjadi strategi yang beresiko. Meskipun resiko penarikan dapat dikurangi jika pemberi pinjaman di pasar untuk dana pinjaman memiliki kepercayaan pada DI pinjaman. Persepsi bahwa DI beresiko dapat menyebabkan tidak diperpanjangnya dana pinjaman dan dana pinjaman RP secara tiba-tiba dan non-rollover CD, grosir, dan dana pembelian lainnya saat jatuh tempo. Perusahaan asuransi menggunakan berbagai sumber untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Likuiditas diperlukan untuk memenuhi klaim atas polis asuransi yang telah ditulis LK. Ini secara
penyerahan tak terduga dari polis tersebut. Oleh karena itu, kontrak-kontrak ini merupakan kewajiban potensial di masa depan bagi perusahaan asuransi. Idealnya, pengelolaan likuiditas pada perusahaan asuransi dilakukan agar dana yang dibutuhkan untuk memenuhi klaim atas kontrak asuransi tertulis dapat dipenuhi dengan premi yang diterima atas kontrak baru yang sudah ada. Namun, frekuensi klaim yang tinggi pada suatu titik waktu, misalnya musim badai yang tiba-tiba pasrah, dapat memaksa perusahaan asuransi untuk melikuidasi aset di bawah nilai pasar wajarnya. Perusahaan asuransi dapat mengurangi exposure mereka terhadap resiko likuiditas dengan mengidentifikasi distribusi resiko dalam kontrak yang mereka buat. Alternatifnya, perusahaan asuransi dapat memenuhi kebutuhan likuiditas dengan memegang aset yang relatif dapat dipasarkan untuk menutupi pembayaran klaim. Aset seperti obligasi pemerintah dan saham perusahaan biasanya dapat dilikuidasi dengan cepat mendekati nilai pasar wajarnya di pasar keuangan untuk membayar klaim atas polis asuransi ketika pendapatan premi tidak mencukupi. Misalnya, pada tahun 2015, perusahaan asuransi jiwa dan properti kecelakaan memiliki sekitar 80% aset mereka dalam bentuk sekuritas pemerintah dan sekuritas korporasi. LK lainnya seperti perusahaan sekuritas, bank investasi, dan perusahaan pembiayaan dapat mengalami risiko likuiditas jika mereka mengandalkan pembiayaan jangka pendek, seperti surat berharga komersial atau pinjaman bank, dan investor menjadi enggan untuk menggulirkan dana tersebut. Sumber utama pendanaan untuk perusahaan sekuritas adalah perjanjian pembelian kembali, pinjaman panggilan bank, dan posisi pendek dalam sekuritas. Manajemen likuiditas untuk LK ini membutuhkan kemampuan untuk memiliki kas yang cukup dan sumber daya liquid lainnya untuk menanggung atau membeli sekuritas baru dari penerbit berkualitas sebelum menjual kembali sekuritas ke investor lain. Manajemen liabilitas juga mensyaratkan bank investasi atau perusahaan sekuritas untuk dapat bertindak sebagai pembuat pasar yang mengharuskan perusahaan untuk membiayai persediaan sekuritas dalam portofolionya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.